Tawani Ramang Pak Samsul. Tawani Ramang. Tawani Ramang. Oke, silakan rekam Iki dulu. Oh ya di, buka dulu nih jadi. Oke. Oke. Sudah? Oke. Mulai Midi. Yang kedua ini. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Dahlia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Pak Samsul. Oke, terima kasih banyak Bu Dahlia. Oke, saya duduk Bu ya. Silakan duduk Pak, silakan. Sorry. Silakan duduk Pak, silakan. Iya Bu Dahlia. Jadi hari ini saya menghadap Bu Dahlia ini jujur terus terang ya. Ada masalah yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Mudah-mudahan nanti ada solusi yang lahir nanti ketika kita sudah bicara Bu, seperti itu. Amin. Sebelumnya terima kasih karena sudah percaya kepada saya Pak Samsul untuk berbincang-bincang tentang problem tak. Silakan. Ya, terus terang karena kenapa saya pilih Bu Dahlia, karena saya lihat Ibu Dahlia yang pertama itu, Bu Dahlia juga adalah salah seorang guru penggerak di sekolah kita ini. Jadi saya langsung ke Ibu. Kemudian yang kedua adalah Ibu juga ini adalah Ibu wakil kepala sekolah. Jadi kebetulan kepala sekolah lagi tidak ada, jadi saya langsung ke Ibu seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Oke, by the way, jadi ceritanya ini apa tujuan Bapak Samsul sehingga ada di hadapan saya saat ini, kalau boleh tahu. Baik Bu, jadi tujuan saya ketemu Ibu hari ini seperti yang saya ungkapkan tadi di awal bahwa saya ingin menyampaikan masalah yang saat ini saya hadapi Bu, terutama masalah yang berhubungan dengan salah seorang siswa di kelas 9 Bu. Seperti itu. Oh ya, seperti itu. Ya. Silakan kalau boleh tahu dari sebuah problem yang dihadapi di dalam pembelajaran ya Pak ya, di dalam kelas. Betul Bu. Oke. Kalau begitu kira-kira Bapak Samsul yakin tidak bahwa dengan bercerita ke saya ini insya Allah menemukan sebuah solusi atau tidak? Insya Allah yakin 100% Bu. Oke, terima kasih kalau begitu. Kalau begitu apa ukuran keberhasilan dari tercapainya tujuan Bapak Samsul nantinya? Kalau ukuran keberhasilan pertemuan kita hari ini Bu, ya saya sih maunya lahir suatu ide yang bisa ide untuk solusi terkait solusi masalah yang saya hadapi Bu, seperti itu. Oke, insya Allah amin. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan ya, saya pun berharap seperti itu, apa yang kita harapkan bisa terwujud. Oke, kita to the point saja kalau seperti itu. Silakan Bapak Samsul menceritakan apa sih yang terjadi, apa sih unek-uneknya, apa sih problemnya selama ini. Silakan Pak. Terima kasih banyak sebelumnya Bu. Yeah. Jadi saya kan sekarang mengampu mata pelajaran IPA Bu di kelas 9A seperti itu Bu. Oh, yeah. Yeah. Kebetulan sudah beberapa kali pertemuan ini ada salah seorang siswa saya yang bernama Bakso Bu. Bakso, ya. Bukan bakso ya. Ya. Si Bakso Tahunya ini, kalau saya suka makan bakso. Si Bakso ini Bu, hampir setiap kali saya masuk itu dia jarang memperhatikan Bu. Jarang memperhatikan, dia kerjanya hanya main-main sama temannya, mengganggu temannya. Bahkan saya lihat catatannya itu hanya sebuah coretan dalam bentuk gambar Bu, seperti itu. Dan saya sudah bertanya sama guru-guru yang lain dan ternyata ada beberapa mata pelajaran juga yang basok seperti itu, yaitu mata pelajaran saya IPA, kemudian matematika. Nah itu Bu, 2 pelajaran yang memang Bakso ini tidak terlalu aktif dalam pembelajaran. Oh, jadi ceritanya si Bakso ini kalau kita lihat kayaknya dia kurang minat dan kurang bersemangat tatkala
kita dengan ilmu eksat atau ilmu IPA ya Pak ya, seperti itu. Betul sekali Bu. Iya. Oh ya 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 ya. Kalau seperti itu, kira-kira pernah tidak Bapak menduga atau mencari apa yang menyebabkan si Baso seperti itu? Kalau saya lihat Bu, saya perhatikan ini, Ya, biasa saya melihat catatan si Baso ini, biasa saya ya, kasih tugas, ya. biasa dalam bentuk perkalian, biasa saya tanya, "Nak, seperti apa caranya kalau seperti ini model Ya, soalnya?" Dia tidak bisa jawab. Dan ya. saya ambil kesimpulan bahwa oh ternyata Baso ini memang tidak hafal perkalian Bu. Tidak hafal perkalian perkalian 6 ke atas. Oh, 6 sampai perkalian. 9 lah begitu Bu. Kalau mungkin di bawahnya mungkin rada-rada hafal sih tapi tidak juga terlalu hafal 100%. Yang jelasnya dia sebenarnya kendalanya itu ada pada perkalian Bu begitu dia. Jadi Oh, dia tidak di rumah itu perkalian. perkalian. Iya. Oh, oke lah. Berarti titik terang dari permasalahannya Bapak itu atau masalahnya si Bapak itu, si Baso kurang berminat dengan pembelajaran itu karena memang kemampuan dasarnya tentang perkalian memang yang rendah. Seperti itu ya Pak? Betul sekali Bu. Nah, sekarang seperti ini. Kira-kira menurut Bapak, apa solusi yang bisa dilakukan sehingga si Baso bisa keluar dari problemnya yang tidak memahami perkalian itu, atau bisalah kita tingkatkan apa ya namanya ya, kemampuannya untuk berhitung itu. Silakan Pak. Kalau solusi sih Bu, saya baru pikir sekarang sih Bu, kalau solusinya itu Ya, 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 ya. kalau solusi saya punya 2 sih Bu. Pertama, saya kasih tugas di rumah si Baso ini supaya menghafal perkalian. Ya, Kemudian yang kedua, tindak lanjut di sekolah bahwa ya. saya minta tolong sama guru matematikanya supaya bisa diajar, mungkin ada metode-metode tertentu supaya sehingga dia bisa menghafal dengan cepat perkalian Bu. Dan mungkin ada metode-metode khusus Ya. bagaimana menyelesaikan perkalian mungkin dalam bentuk ratusan, ribuan dan selanjutnya Bu. Begitu. Oh ya ya ya. Jadi untuk sementara solusi yang bisa Bapak Samsul dapatkan itu pertama memberikan kesempatan kepada si Baso dulu untuk menghafal perkalian itu, mungkin dibantu dengan guru matematikanya ya. Betul. Kemudian yang kedua mungkin jangan sampai ada trik-trik tersendiri bagaimana untuk mempermudah sehingga kita bisa memahami perkalian itu. Seperti itu ya Pak ya? Betul sekali Bu. Alhamdulillah, karena sudah ada 2 solusi. Nah, sekarang kita lanjut ya Pak Samsul ya. Iya. Menurut Pak Samsul, dari 2 solusi yang ada ini, mana kira-kira solusi yang paling tepat untuk kita lakukan untuk saat ini? Skala prioritasnya itu loh. Kalau saya sih Bu, kedua-duanya prioritas sebenarnya karena ini mendukung satu sama lainnya. Ya, ya, ya. Di mana pada saat di rumahnya si Baso ini ya dia harus menghafal perkalian itu sendiri, kemudian Ya, ya, ya. di sekolah dia dibantu oleh gurunya. Jadi Ya, ya, ya. kedua-duanya masuk di skala prioritas. Oh ya, alhamdulillah. Berarti dua-duanya ya sangat penting ya Keduanya Pak ya, esensial. betul sekali. Oke, kalau seperti itu Pak, kita lanjut supaya ada trik. Nah, kira-kira berapa waktu kira-kira yang bisa dilakukan sehingga kita bisa menemukan ukuran keberhasilan si Baso ini? Berapa waktu yang kira-kita butuhkan untuk itu Pak? Kalau perkiraan saya sih Bu, karena ini hanya perkalian yang dia tidak lancar itu adalah Ya, perkalian 6 ke atas, kemudian dia dibantu oleh guru matematikanya ya. juga, jadi saya pikir bahwa waktu 2 pekan itu sih cukup Bu. Artinya dengan catatan bahwa tiap hari dia harus dibantu oleh guru matematikanya. Insya Allah 2 pekan cukup Bu. Oh, 2 pekan ya? Ya, Oh, Masya Allah. Kalau seperti itu Pak, apa ukuran keberhasilan?
setelah 2 pekan itu, sehingga kita bisa memahami bahwa si bakso ini sudah berhasil atau tidak? Kalau ukuran keberhasilannya ya itu kembali lagi kepada si bakso itu sendiri bahwa dia harus bisa menghafal perkalian 1 sampai 10 berikut teknik-tekniknya. Kemudian selanjutnya dia dalam belajar itu dia sudah fokus dalam belajar ilmu eksakt, misalnya matematika dan IPA seperti itu. Oh iya ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, sekarang kita untuk melihat tindak lanjutnya, Pak. Seperti apa komitmen Bapak untuk mewujudkan aksi yang sudah kita lakukan ini untuk membuat si bakso nyaman dan bisa mengikuti pembelajaran Bapak? Kalau komitmen Bu, bentuk komitmen saya itu ya seharusnya setiap hari insya Allah saya akan terus memantau perkembangan dari si bakso ini, bagaimana dia belajar dengan guru matematikanya, bagaimana dia bisa menghafal apa yang saya tugaskan ke dia, yaitu menghafal perkalian. Jadi bentuk komitmen saya itu adalah setiap hari insya Allah saya akan memantau terus perkembangannya, Bu. Oh, seperti itu. Oke. Tapi Pak, yang namanya kan nobody's perfect in the world, tidak ada orang sempurna. Betul. Ada saja kadang kita lupa. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen ini sehingga Bapak bisa every time seperti yang kita ungkapkan tadi bisa menghampiri si bakso itu? Kira-kira siapa? Jadi yang bisa membantu saya, Bu, yang pertama tentu adalah guru matematika dari si bakso ini. Nah, dia yang akan membantu saya nanti dalam membelajarkan atau mengajari si bakso ini perkalian seperti itu. Kemudian selain guru matematikanya, tentu saja yang dapat membantu saya itu adalah wali kelas si bakso ini. Jadi dia bisa memberikan support atau semangat kepada si bakso ini agar bisa kembali hadir di kelasnya dengan semangat ya, tanpa ada lagi masalah-masalah di kelas lah, seperti itu. Oh, berarti ada 2 orang ya, guru matematika itu sendiri dengan wali kelasnya sendiri yang boleh dikatakan dia adalah orang kedua di sekolah. Oke, Masya Allah Bapak Sam, dari semua yang kita bicarakan, solusi sudah ada, siapa yang bisa menjaga komitmen. Mungkin pada kesempatan ini sebelum saya melihat seperti apa tindak lanjutnya, karena tentu ini ada hasil dari setelah pertemuan dengan si bakso setelah 2 pekan ini, saya ingin apa sih kesimpulan Bapak secara keseluruhan dari pertemuan ini sampai di titik ini? Baik, terima kasih Bu. Jadi kesimpulan yang bisa saya tarik Bu bahwa masalah yang saya hadapi ini terkait dengan anak didik saya yang bernama Bakso tadi itu, dia tidak mengikuti pelajaran seperti biasanya karena apalagi kalau misalnya pelajaran yang eksakt, misalnya matematika atau IPA, saya menarik kesimpulan bahwa si Bakso ini memang seperti itu karena tidak menghafal perkalian. Yang pertama. Kemudian selanjutnya solusi yang bisa saya ambil bahwa saya bisa memberikan tugas kepada si Bakso ini agar dia bisa menghafal perkalian di rumahnya. Kemudian yang kedua, guru matematikanya mungkin bisa membantu si Bakso ini agar bisa lebih jelas lagi seperti apa cara perkalian yang mudah bagi anak-anak, seperti itu. Kemudian untuk jangka waktu rencana aksi saya ini ya 3 pekan lah, insya Allah sudah cukup. Insya Allah bentuk komitmen saya akan selalu memantau perkembangannya. Mudah-mudahan dalam waktu 3 pekan ini si Bakso ini sudah kembali masuk ke kelasnya, di kelas sudah bisa kembali aktif belajar, Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Sangat patut mendapat jempol, Pak. Luar biasa semangatnya, niatnya untuk melihat si Bakso untuk kembali. Terima kasih. Ya, lumayan. Nah, sekarang karena solusi sudah ada, Pak Samsul juga sudah
menyelesaikan problem dan mampu menyimpulkan. Terakhir sebelum kita menyelesaikan perbincangan ini, saya mau tahu seperti apa perasaan Bapak setelah bercerita atau curhat seperti ini. Alhamdulillah Bu. Tadi terus terang Bu, di luar kelas tadi sebelum masuk di ruangan Ibu, pikiran saya itu kacau sekali Bu. Kenapa? Karena saya selalu terpikirkan si bakso ini. Dan alhamdulillah setelah bertemu dengan Ibu, di coach sama Ibu, alhamdulillah saya sudah punya solusi dari permasalahan ini. Jadi saya berterima kasih sekali sama Ibu. Mudah-mudahan insya Allah ke depan ketika si bakso ini sudah kembali masuk di kelasnya dengan baik, insya Allah tidak ada lagi masalah di belakangnya kemudian. Insya Allah dengan senang hati kita berharap seperti itu Pak ya. Tapi andai ada pun saya dengan senang hati tetap open mind, welcome dengan apapun. Silakan kemari Pak, saya juga insya Allah, senang. Bu. Oke. Setiap saya punya mungkin masalah Bu, insya Allah saya akan langsung ke Ibu. Makasih Pak atas kepercayaannya. Kalau begitu, oke, terima kasih sekali lagi Pak Samsul. Iya, sama-sama. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa cukup teman-teman sudah ada di forum Pak. Ada teman sudah di forum nih semua teman. Oke. Kita gabung. Oke. Saya stop kami dulu nih Pak Anu. Oke. Oke, Bapak Ansar sudah meninggalkan tempat juga ke Pak? Silakan bergabung ke ruang utama. Oh ya Pak ya. Makasih banyak Pak. Assalamualaikum.